Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Merdila Trifebria dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses membunuh segala bentuk kehidupan mikroorganisme dalam sampel dengan menggunakan teknik sterilisasi. Sterilisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Teknik sterilisasi dibagi menjadi dua metode. Yang pertama metode fisis dan yang kedua metode kimia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode fisis. Teknik sterilisasi dengan metode fisis dibagi lagi menjadi tiga metode. Yang pertama metode pemanasan, yang kedua metode radiasi, dan yang ketiga metode filtrasi. Di dalam metode pemanasan terdapat dua metode, yaitu pemanasan kering dan pemanasan basah. Di dalam pemanasan basah terdapat 4 metode. Yang pertama, metode pemijaran. Metode ini biasanya digunakan dengan cara memanaskan alat, yaitu berupa OC di atas api bunsen sehingga ujung OC memijar. Kedua, pembakaran. Metode ini biasanya digunakan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen, namun tidak sampai memijar. Ketiga, hot air oven. Metode ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan dari kaca atau gelas, pantry, dan tabung Erlenmeyer. Namun tidak diperbolehkan untuk benda-benda dari bahan karet dan plastik. Alat-alat tersebut dibungkus menggunakan kertas terlebih dahulu. Keempat, insinerator. Metode ini biasanya digunakan pada bahan infeksius seperti jarum bekas suntikan dan darah. Selanjutnya masuk ke pemanasan basah. Pemanasan basah merupakan pemanasan yang memiliki tekanan tinggi. Contohnya seperti dengan menggunakan autoclave. Metode ini biasanya digunakan untuk sterilisasi biohazard, alat-alat yang tahan terhadap panas, pembentukan media, dan sterilisasi cairan. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, autoclave manual. Alat ini biasanya menggunakan ketinggian air yang harus tetap tersedia di dalam autoclave. Autoclave ini tidak bisa ditinggalkan lama, karena jika di dalam waktu 15 menit tidak dimatikan, maka suhu akan terus naik dan air dapat habis dan dapat meledak. Kedua, autoclave digital atau otomatis. Alat ini dapat mengatur suhunya selama 15 menit setelah suhu tercapai. Suhu tersebut akan turun secara otomatis dan akan tetap stabil pada suhu tersebut. Kita selanjutnya masuk ke metode yang kedua, yaitu metode radiasi. Metode radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan dari plastik seperti kateter, plastik squid injeksi, sarung tangan yang belum digunakan. Metode ini biasanya menggunakan panjang gelombang pendek dan sinar hama energi.
Selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode filtrasi atau penyaringan. Metode ini biasanya digunakan pada bahan-bahan yang sensitif terhadap panas, seperti kimia toksik. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, filtrasi berupa cairan. Metode ini menggunakan prinsip melewatkan larutan pada membran selulosa asetat dan selulosa nitrat. Yang kedua, filtrasi berupa udara. Yaitu metode yang menggunakan HEPA untuk menyaring organisme yang memiliki ukuran yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode secara kimia. Metode secara kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, uap formaldehyde atau hidrogen peroksida, yaitu metode yang digunakan untuk sterilisasi HEPA pada BSCS. Yang kedua yaitu kultaraldehyde atau kultaraldehyde bersifat sporisidal, yaitu mampu membunuh spora bakteri pada alat-alat medis karena tidak merusak lensa, karet dan logam. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton video saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Mungkin sampai di sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.